Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur, MPM 0531200043. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul irigasi. Pertama, ada bab 1 pendahuluan. Kenapa saya mengambil judul ini? Pertama, karena Indonesia merupakan negara yang kaya yang memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat dikembangkan, baik dari sektor pertambangan, pertanian, dan lain sebagainya. Indonesia disebut juga dengan negara agraris, yang mana memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Di negara agraris ini, pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, pertanian juga berperan besar dalam mendongkrak perekonomian dan perdagangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil pertanian yang bagus, maka diperlukan sistem pengairan yang bagus, baik melalui curah hujan ataupun irigasi. Irigasi merupakan sebuah usaha untuk mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran ke sawah atau ke ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi. Setelah air dipergunakan dengan sebaik-baiknya, yang mana berarti pengairan mengandung arti memanfaatkan dan menambah sumber air dalam tingkat tersedia bagi kehidupan tanaman. Oleh karena itu, irigasi menjadi hal yang sangat utama bagi petani yang khususnya mengandalkan sistem pengairan melalui irigasi. Sebagaimana dalam kasus di Desa Boro, longsornya saluran irigasi serta kerusakan pada bangunan utama. Kerusakan ini dapat membuat terganggunya aliran irigasi, sebagaimana yang dikutip oleh Rafiun DKK tahun 2017. Sehingga untuk mencari alternatif lain, para petani terpaksa harus membuat sumur bor. Tentu hal ini akan membuat para petani rugi. Rafiun DKK tahun 2017. Dari kasus ini kita dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa irigasi berperan penting bagi para petani khususnya yang menggunakan sistem pengairan menggunakan irigasi. Di poin B ada rumus masalah. Untuk rumusan masalah itu sendiri, yang pertama ada apa itu irigasi, yang kedua jenis-jenis irigasi, yang ketiga tujuan dan manfaat irigasi. Di poin C, tujuan penulisan. Yang pertama untuk mengetahui apa itu irigasi, yang kedua mengetahui jenis-jenis irigasi, yang ketiga mengetahui pentingnya irigasi bagi pertanian. Poin D, manfaat penulisan. Secara teoritis, makalah ini dapat menambah wawasan bagi penulis seputar irigasi. Di bab 2 itu kajian pustaka terdiri dari pengertian irigasi. Untuk pengertian irigasi tersendiri yaitu terbagi pada dua, ada pengertian irigasi secara umum dan pengertian irigasi menurut para ahli. Pengertian irigasi secara umum, menurut KBBI pada tahun 2014, irigasi adalah pengaturan dan atau pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah atau sebagainya pengairan. Poin nomor 2, pengertian irigasi menurut para ahli. Saya mengambil berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, yang dimaksud irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan lain sebagainya. Lanjut, di poin B ini ada jenis irigasi. Dalam perkembangan irigasi terbagi kepada 3 tipe, yaitu 1. Irigasi sistem gravitasi, yang kedua ada irigasi pompa, yang ketiga ada irigasi pasang surut. Nah, yang di poin C ada jaringan irigasi. Untuk jaringan irigasi itu ada tiga tingkatan. Yang pertama ada jaringan irigasi sederhana. Nah, di sini terdapat gambar jaringan irigasi sederhana. Yang kedua ada jaringan irigasi semi teknis. Di sini ada gambar jaringan irigasi semi teknis. Yang ketiga ada jaringan irigasi teknis. Di sini ada gambar jaringan irigasi teknis. Di poin D ada tujuan dan manfaat irigasi. Di poin nomor 1 ada tujuan irigasi, nomor 2 ada manfaat irigasi. Lanjut ke bab 3 itu ada pembahasan. 1A, irigasi. Irigasi merupakan suatu usaha yang sangat penting
bagi petani, yang mana irigasi merupakan salah satu faktor yang mendukung untuk mendapatkan hasil pertanian yang memuaskan. Irigasi adalah sebuah usaha untuk mendatangkan air dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan air untuk sawah, perkebunan, perikanan, atau tambak dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, yang dimaksud irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan lain sebagainya. Di poin B ada jenis-jenis irigasi. Satu, ada irigasi gravitasi. Irigasi gravitasi adalah irigasi yang sumber air diambil dari permukaan seperti sungai, waduk, dan danau di dataran tinggi, kemudian dialiri ke petak-petak sawah yang membutuhkan. Sebagaimana menurut Adi Harja et al. TT, yang berpendapat irigasi gravitasi merupakan sistem irigasi yang telah lama dikenal dan diterapkan dalam kegiatan usaha tani. Dan sistem irigasi ini sumber air diambil dari air yang di permukaan, yaitu sungai, waduk, danau di dataran tinggi. Nah, nomor 2 ini ada irigasi pompa. Irigasi perpompaan merupakan sistem irigasi dengan menggunakan pompa air, yang mana sistem irigasi pompa ini digunakan apabila irigasi gravitasi tidak efektif atau tidak layak secara ekonomi maupun teknik. Sistem ini membutuhkan modal yang kecil dan perawatan yang besar. Sebagaimana menurut Swewadi tahun 2001, ia berpendapat tipe irigasi pompa ini bisa dipertimbangkan apabila pengambilan secara gravitatif tidak layak dari segi ekonomi maupun teknik. Cara ini membutuhkan modal yang kecil namun memerlukan biaya pemeliharaan yang besar. 3. Ada irigasi gravitasi. Yang 3 ada irigasi pasang surut. Irigasi pasang surut merupakan irigasi yang memanfaatkan air sungai akibat pasang surut air laut. Irigasi ini bisa diterapkan pada area yang berhubungan langsung dengan area yang dekat dengan laut, yang mana pada saat diharapkan air tawar yang masuk bagian atas dan pada surut diadakan drainase. Sebagaimana menurut Latif tahun 2016, sistem irigasi pasang surut adalah sistem irigasi yang memanfaatkan pasang surut air laut untuk mengairi sawah. Irigasi pasang surut ini dapat dikendalikan sepenuhnya dengan cara pada saat air pasang diharapkan lapisan air pada bagian atas yang masih tawar dan memenuhi kebutuhan lahan, sedangkan pada saat surut dilakukan drainase. Poin C, jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan sesuatu yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan irigasi. Jaringan irigasi pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 3 tipe. 1. Ada jaringan irigasi sederhana. Jaringan irigasi sederhana adalah jaringan irigasi yang pembagian air tidak dilengkapi dengan pintu air dan alat pengukur, sehingga air irigasi menjadi tidak teratur. Sebagaimana menurut Marpaung tahun 2016, ia berpendapat irigasi sederhana adalah sistem irigasi yang sistem konstruksi dilakukan sederhana dan tidak dilengkapi dengan pintu pengatur dan alat-alat pengukur, sehingga air irigasi tidak teratur dan tidak terukur sehingga efisiensi rendah. Nah, yang kedua ada jaringan irigasi semi teknis. Jaringan irigasi semi teknis merupakan jaringan irigasi yang bendungan terletak di dekat sungai, lengkap dengan bangunan pintu pengukur. Selain itu, irigasi ini memiliki konstruksi pengatur dan alat pengukur, sehingga air teratur pada bangunan pengambilan. Sebagaimana menurut Marpaung tahun 2016, irigasi semi teknis merupakan sebuah irigasi dengan konstruksi pintu pengatur dan alat pengukur pada pengambilan headwork, sehingga air teratur dan terukur pada bangunan pengambilan. Lanjut, yang 3 ini ada jaringan irigasi teknis. Jaringan irigasi teknis adalah jaringan yang mempunyai bangunan sadap yang permanen. Nah, bangunan yang mampu mengatur dan mengukur. Di samping itu terdapat pemisah antara saluran pemberi dan saluran pembuangan. Nah, di poin D ini ada tujuan irigasi. Tujuan irigasi secara langsung adalah sebagaimana menurut Triadi, 1. Untuk
membasahi tanaman, yang kedua untuk merabuk, tiga untuk mengatur suhu, yang keempat untuk membersihkan tanah atau memberantas hama, yang kelima untuk kolmatase, yang keenam untuk menambah persediaan air tanah. Yang E ini ada manfaat irigasi. Untuk manfaat irigasi sebagaimana menurut Latif, yang pertama melancarkan air ke lahan sawah, yang kedua mencukupi kebutuhan air pada lahan pertanian, yang ketiga mempermudah para petani untuk mengairi lahannya, yang keempat salah satu pendukung ketahanan pangan. Nah, di sini ada bab 4 penutup. Poin A, kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang telah saya paparkan di bab 3, maka saya menarik kesimpulan. 1. Irigasi adalah sebuah sistem yang digunakan para petani untuk mengairi sawah, perkebunan, tambak, dan lain sebagainya, yang mana dengan sistem irigasi dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. 2. Jenis-jenis irigasi dibagi menjadi 3 tipe, diantaranya irigasi gravitasi, irigasi pompa, dan irigasi pasang surut. Yang ketiga, tujuan dan manfaat irigasi adalah beberapa manfaat irigasi antara lain melancarkan air ke lahan sawah, membasahi tanah, mengatur pembasahan sawah, mempermudah para petani, mencukupi kebutuhan air pada sawah, dan menyuburkan tanah. Yang baik, saran. Sistem irigasi dapat dijadikan salah satu pilihan yang digunakan para petani untuk mengairi sawah mereka. Akan tetapi, para petani juga harus memilih sistem irigasi yang mereka gunakan agar mereka tidak mengalami kerugian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.